iri karena ngelihat usaha orang lain lebih sukses. Ngomong apa sih aku nih, ya Allah, Tuh, mantep kan? Teman-teman semua, jumpa lagi di channel Mak Lia. Seperti biasa, hari ini kita mulai segala sesuatunya dari dapur ya. Hari ini aku start jam 6 pagi karena hari ini ada pesanan catering kurang lebih 6 kerjaan, dan satu kerjaan itu ngasih makan orang 20 sampai 30 orang. Diperkirakan ya aku selesai hari ini tuh jam 10 malam. Wah, siap-siap tepar, panadol mana panadol ya, Nay. Nah, terus tuh banyak juga yang nanya, gimana sih caranya Malia kamu ngatur waktunya, bagi waktunya gitu. Nah, oke lah. Jadi hari ini ceritanya sambil ngerjain kerjaan, sambil ngerjain pesanan, aku sharing sedikit lah ya, gimana cara bagi-bagi waktunya. Oke, ini saya sambil bikin martabak mini ya, martabak telur. Nah, jadi kalau untuk catering itu semua kuncinya tuh ada di prep. Apalagi kalau misalnya kita catering atau nge-cater orang dalam jumlah banyak. Kalau misalnya prepnya itu nggak benar, ya udah cateringnya juga gagal kalau menurut saya. Aku sih biasanya kalau ada catering, jadi ditulis dulu semuanya, dibikin jadwalnya, catatannya, mau belanja apa aja, habis itu apa aja yang perlu dipersiapkan. Memang sih kesannya, Mak Lia jualannya kan finger food memang iya, tapi itu perintilannya cukup banyak gitu. Kadang saya lebih pilih masak rendang 20 kilo atau 30 kilo atau 100 kilo kek, daripada harus bikin satu-satu burger mini. Itu cukup memakan waktu soalnya, ketimbang masak dalam jumlah besar. Jadi intinya di prep. Kalau misalnya nih ya kalian di rumah nih ya mau bikin party, bikin acara, kalau bisa ditulis dulu, pilih menu-menu yang gampang buat kalian. Kalau mau ribet juga nggak apa-apa sih sebenarnya, pilihan ya. Jadi ya habis itu ditulis perlu berapa, misal buat 30 porsi berarti nasinya sekian, sayurnya sekian gitu kan. Baru deh di prep, misalnya sayurnya dipotong-potong dulu sehari sebelum. Jadi intinya kalau catering itu atau mau masak dalam jumlah besar, kuncinya tuh harus ada di preparation atau di prep. Job terakhir saya hari ini tuh adalah nge-cater untuk resepsi kecil pernikahan. Jadi kemarin mau nggak mau udah saya drop duluan propertinya, daripada nanti saya lakukan hari ini udah pasti nggak keburu waktunya. Nanti kasihan orang mau acara kan jadi terhambat gara-gara kita terlambat gitu. Nah, kenapa lah saya bilang kita harus duduk dan bikin planning? Karena satu, kita nggak mau belanja terlalu banyak, karena nanti kan kalau terlalu banyak jadinya mubazir istilahnya. Kemudian tuh yang berikutnya, walaupun kita nih usaha kecil, tapi pastikan bahwa kita tuh juga profesional. Itu penting banget ya untuk kepercayaan orang terhadap usaha kita gitu. Contohnya adalah satu, ramah, kalau bisa fleksibel dengan customer, dan yang paling penting kalau untuk event itu adalah kita tepat waktu. Karena kalau nggak tepat waktu, acara orang tuh bakal molor dan bakal mundur gitu kan, kasihan dong punya event. Misalnya nih ya, ada karena kejadian tak terduga yang misalnya kita itu jadi terlambat gitu, ya udah kita komunikasikan lebih awal. Kalau saya sih biasanya kalau misalnya mau doing delivery atau misalnya makanannya itu udah siap, saya selalu komunikasikan ke customer. Jadi misalnya nih sejam sebelumnya atau 30 menit sebelum saya udah kasih tahu gitu, oke saya berangkat ya sekarang gitu. Ataupun misalnya oke makanannya udah siap nih untuk dijemput gitu. Jadi usahakan selalu komunikatif dengan mereka, jadi mereka pun juga nyaman gitu loh, oh ya makanan udah siap, saya siap ambil sekarang gitu. Jadi yang penting ya kita harus profesional. Walaupun usahanya kecil, tetap harus profesional ya. Ini beef patty-nya yang beberapa waktu lalu udah dibikin nih patty-nya, jadi tinggal dimasak doang. Nah, martabak mini kita, itu bagus banget warnanya, memang. Jangan salah ya, ini meja saya udah disanitasi loh ya. Jadi saya selalu sanitasi. Karena hari ini tuh sibuk banget, jadi akhirnya saya putuskan buat panggil satu orang lagi bantu saya, terutama di bagian cuci piring. Aduh, itu tuh memakan waktu banyak. Karena saya nggak punya dishwasher di sini, jadi saya perlu orang buat bantu saya cuci piring. Anak SMA sih belum pernah kerja di dapur sebelumnya,
Jadi hari ini dia training, saya kasih dia training dulu untuk cuci piring. Ntar dia datang sekitar jam 10-an sih. Terus yang Marimar ntar lagi datang juga. Ya nggak apa-apa, walaupun kita bosnya ya kita harus datang duluan dong. Namanya juga bos, iya kan? Jadi intinya hari ini tuh bakalan nang ninong di dapur ya. Aduh. Nah ini udah jadi ya platters kita yang berikutnya 50 biji sandwich. Nah satu tips lagi nih untuk bikin sandwich enak. Jadi begitu pasti potong rotinya tuh nggak benyek. Ini rotinya saya masukin semalaman di kulkas. Nanti begitu keluar dari kulkas, nanti rotinya kembali lagi ke suhu udara normal dan lembut lagi. Lanjut, sekarang saya mau bikin beef slider, burger yang kecil-kecil tuh. Ya Allah, di mata sampai berkantong-kantong deh. Ya Allah, kurang tidur. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kalau uangku sudah berkantong-kantong, kita buanglah kantong mata ini ya. Kebanyakan platter-platter saya ini bisa untuk 10-15. Satu orang satu makan mini burger juga boleh, yang penting ada makanan lainnya juga ya biar kenyang ya. Nah udah siap nih ya platters kita yang pertama. Dijemput bentar lagi. Ya Marimar udah dateng, makasih Marimar. Udah bisa tidur semalam ya Bu? Berikutnya bikin wraps 50 wraps. Makanan itu kan banyak ya, enggak cuma kita doang kan yang usaha makanan itu. Nah, kecenderungan kalau misalnya kita itu ngelihat orang lain lebih sukses, lebih laris dagangannya, pasti bawaannya kita tuh iri. Kayaknya itu tuh udah sifat dasar manusia. Tapi bagi saya lebih baik ya iri boleh, tapi irinya itu harus lebih ke yang positif. Dalam arti bikin kita tuh jadi lebih semangat lagi, terpacu. Apa sih aku nih ya Allah deh. So, saya boleh saran sih, ini juga saya pribadi mengalami sendiri ya, waktu melihat ada usaha orang lain kayaknya lebih sukses, itu kayaknya bawah itu iri gitu loh. Tapi dalam hatiku pikir ngapain lah aku lama-lama iri-iri gitu kan ya. Jadinya aku nggak bisa fokus, lebih baik waktunya itu aku pakai buat mengembangkan diri, mengembangkan potensi, cari tahu apa yang bisa bikin lebih laku lagi dagangannya gitu. Fokus, kembangkan diri, kembangkan usahanya, pikirkan ide-ide kreatif yang bisa memajukan usaha kita. Ya elah, gaya benar Mak Lia nih ngomong pandai. Tapi kan ngomong kayak gitu kan juga karena berdasarkan pengalaman pribadi ya. Aku juga mengalami kok iri karena ngelihat usaha orang lain lebih sukses, but that's okay. Saya jadikan itu sebagai pemicu supaya saya harus lebih baik lagi, ya kan? Ini dia mini martabak kita, ada 50 biji. Ini chicken wrap, terus ini juga assorted sandwiches. Siap buat dijemput juga. Sekarang aku mau bikin satu pesanan lagi. Ini semuanya bisa dimakan pokoknya. Ini belum selesai ya, baru separuh aja nih. Yap, udah jadi. Kita punya buah ya. Ya, berikutnya platters buah udah siap, tinggal di job yang kedua. Beef slider sama tadi kedatangan satu anak SMA nih untuk bersih-bersih keadaan sekarang. Nah, beef sosis roll kita baru selesai dipanggang, harumnya enak banget. Lanjut kita sambil masak-masak ya. Aduh, ini panas sekali di sini. Udah. Nah, yang namanya usaha itu kan ada pasang surut ya. Mungkin kalau pas pasang kita pasti bakal sibuk banget, tapi kalau lagi surut pasti sepi, bingung juga kan mau gimana. Nah kalau bisa sih gunakan waktu pas lagi surut itu memikirkan ide-ide baru gitu. Jadi waktu pas masa surut kita pikirin deh atau bikin inovasi-inovasi baru ketika di masa surut. Nanti begitu pasang datang lagi, karena kalian nggak sempat kalau mikirin segala sesuatu tuh pas musim pas lagi pasang. Soalnya kerjain jualan, tapi kalau lagi surut kan agak slow. Kita bisa fokus untuk berkarya atau memberikan inovasi-inovasi yang baru gitu.
Jadi nanti pas begitu udah selesai berinovasi, datang masa pasang, kita bisa terapkan tuh kreativitas yang baru. Nah, kan dagangan jadi makin laku. Teman-teman, kita sekarang udah nyampe di tempat delivery. Agak deg-degan sih tadi tuh mau deliver kue semangka nih, tapi bersyukurlah kue semangkanya selamat. My job too. Kue semangka selamat. Tuh, senang deh. Ya, customer happy dengan kue semangka tadi tuh. Saya pun senang juga, deg-degannya udah hilang karena udah berhasil deliver kuenya tuh dalam keadaan utuh ya. Oke, sekarang aku balik lagi ke kitchen karena masih ada berapa lagi 4 kerjaan menanti. Oke, see you soon. Ya udah selesai juga tadi masak-masaknya lagi, udah di kitchen kan, terus udah ada orang juga ngambil delivery, yang cuci piring juga udah pulang, udah selesai di training hari ini. Agak lambat kerjanya, tapi dia coping well kok, kecap. Oke, sekarang kita mau siap-siap untuk job berikutnya. Ini yang nomor 5, ntar lagi diambil. Job nomor 4, buffet setup, kita ntar lagi mau ke venue. Oke, sekarang kita udah mau menuju ke tempat event. Hari ini ulang tahun, acara ulang tahun kalau nggak salah yang ke-40. Jadi dia minta di setup meja dan makanannya. Habis itu ada delivery juga, tapi nanti yang deliver suamiku, aku minta tolong dia. Makasih Hani. Sorry tadi nggak sempat terlalu banyak ngambil gambar waktu pas di dapur karena emang udah sibuk lah, takut ada yang ketinggalan gitu. Ini setup yang pertama. Ya, kita sekarang lagi setup, lagi ngangetin makanan di tempat tempat ini dia. Ini makanan yang udah setup nih. Siap dihidangkan. Ya. Itu udah selesai sekarang. Orangnya minta nanti dia sendiri yang taruh di meja. Ya oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Aduh lalat nih, bener-bener ya Allah, geram. Aduh, dia minta grazing table-nya dulu yang diserap, baru nanti dia taruh sendiri makanan yang panas-panas tuh. Ya deh, nggak apa-apa deh. Itu udah selesai serap, sekarang mau ke event berikutnya, wedding. Ini udah diserap tadi malam, jadi begitu nyampe langsung ngangetin makanan dan tinggal ditaruh-taruh aja. Lumayan hemat waktu karena waktunya mepet, tuh seneng deh. Tepat waktu. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita kita hari ini. Sekarang udah di rumah, capek benar aku nih karena udah dari pagi tadi mulai jam 5 pagi kan. Nah, kalau gitu tetap semangat ya buat teman-teman semua yang punya usaha kecil, jangan gampang menyerah, tetap kreatif. Masa surutnya dipakai untuk nambah-nambah kreativitas ya. Oke deh kalau gitu, jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu lagi di channel Mak Lia yang berikutnya. Bye-bye.